Oke, kali ini bersama saya Muhammad Afan Rahman, mahasiswa D3 Sekretaris, yang akan membahas tentang pembahasan materi komputer bisnis bagian kop surat. Kenapa sih kop surat itu termasuk dalam bagian praktek komputer bisnis? Mari kita jabarkan. Di poin selanjutnya adalah lingkup kegiatan komputer bisnis. Menurut saya, kegiatan komputer bisnis itu terbagi menjadi 3 lingkup, yaitu pengolahan data, presentasi, dan komunikasi. Pengolahan data adalah kemampuan kita untuk mengelola data-data dalam bentuk penyajian Excel ataupun Word ataupun dalam bentuk lainnya, guna mempermudah dalam penyimpanan atau penyajian datanya. Presentasi adalah kemampuan untuk menjelaskan atau menyajikan dalam bentuk yang mudah dipahami kepada rekan ataupun kolega dalam praktek komputer bisnis. Ketiga adalah tentang kemampuan komunikasi. Nah, ini merupakan yang akan saya jabarkan mengenai kop surat. Komunikasi adalah kemampuan untuk menjalin kerjasama melalui komunikasi yang bersifat profesional ataupun resmi. Yang sering digunakan dalam praktek komputer bisnis ataupun bisnis itu sendiri adalah surat menyurat. Nah, apa sih yang membedakan surat menyurat bisnis dan surat menyurat biasa? Mari kita bahas. Surat menyurat bisnis adalah surat formal yang kita gunakan. Itu surat yang memiliki fungsi dan tujuan hanya digunakan untuk keperluan resmi. Dibuat berasal dari perusahaan, instansi, ataupun organisasi dengan maksud tertentu. Sedangkan surat informal hanya digunakan sebagai penyampaian pribadi ataupun dibuat oleh seseorang kepada orang lain ataupun kepada lembaga lain guna kepentingan pribadi juga. Yang membedakan dalam kedua hal ini adalah tentang sifatnya, resmi dan tidak resmi. Nah, membahas tentang resmi, yang membedakan secara fisiknya adalah tentang penggunaan kop surat. Apa sih itu kop surat? Nah, kop surat adalah identitas sebuah perusahaan atau instansi agar penerima surat mengetahui dari mana sih asal-usul serta lembaga yang mengirim surat kepada mereka. Selain itu, kop surat juga sebagai media promosi agar tahu nih segala surat yang kita sebarkan atau surat yang kita edarkan itu berasal dari siapa, perusahaan kita apa, dan merupakan sebagai jangka panjangnya merupakan branding untuk perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, unsur yang harus ada dalam kop surat adalah pertama adalah nama, logo perusahaan. Yang kedua adalah tentang alamat untuk menunjukkan kita berasal dari mana. Yang ketiga adalah nomor telepon, email, dan website agar feedback apabila rekan bisnis untuk menghubungi kembali. Selanjutnya adalah cara pembuatan. Mari kita bahas. Cara pembuatan kop surat. Pertama kita pastiin buka dulu Microsoft Office Word. Selanjutnya kita buka view, lalu ke print layout untuk memastikan segala data yang akan kita buat itu orientasinya untuk siap di print. Langkah kedua adalah tentang memastikan untuk pembuatan kop surat ini berada di bagian atas ataupun kepala, yaitu header. Pastikan double klik bagian atas yang sudah ada di layar. Selanjutnya langkah ketiga adalah tentang memastikan data yang kita buat ini dibuat di bagian awal saja, awal lembar, yaitu kita ke tombol desain kemudian pilih different first page. Itu akan membuat kop surat hanya berlaku untuk di halaman pertama saja, karena biasanya untuk halaman pertama itu menggunakan kop surat, halaman keduanya ada lampiran seperti itu. Jadi apabila nanti kop suratnya ingin berlaku di halaman-halaman berikutnya, kalian bisa pastiin itu di unchecklist saja. Langkah keempat adalah langkah tentang desain ataupun pengisian data-data dari nama perusahaan, alamat, logo, website. Dan karena kop surat ini adalah sebagai media promosi juga, pasti ini menarik ataupun mudah dibaca dan dipahami agar nanti segala informasinya di surat yang kita edarkan itu tahu jelas dari mana dan mempunyai ciri khas dari perusahaan apa. Selanjutnya selesai dan saya Muhammad Afan Rahman. Terima kasih.